Halo teman-teman, selamat datang kembali di House of Math, channel belajar matematika dari rumah untuk teman-teman SD, SMP, dan SMU. Hari ini kakak mau bahas soal-soal EPP ya. Kakak harap melalui latihan soal ini, teman-teman itu bukan hanya bisa berhitung saja, tetapi mengerti konsepnya, sehingga teman-teman bisa mempraktekannya. Oke, jangan lupa di subscribe dan di share ke teman-teman yang lain. Langsung saja, yang pertama, FPB dari 12 dan 20 adalah berapa? Aduh, gampang sekali ya. Ini ada pilihannya di sini. Nah, cara menjawabnya sama dengan penjelasan di video sebelumnya. Kita harus mencari faktor dari 12 dan 20. Kita mulai dari faktor dari 12. 12 itu 1 kali 12. Terus 2 bisa ya, 2 kali 6. 3 juga bisa, 3 kali 4. 4, nah, sudah ada ya. Berarti sudah selesai. Kemudian faktor dari 20, 1 kali 20 ya, 2 bisa, 2 kali 10. Kemudian 3 nggak bisa ya. Langsung ke 4 kali 5 bisa ya, 5 sudah ada. Berarti faktor persekutuannya 1, 2, dan 4 ya. Dan yang terbesar adalah 4. Jadi FPB-nya adalah 4. Jawabannya adalah C ya. Nah, sebenarnya teman-teman kalau sudah biasa mengerjakan soal seperti ini, tanpa menghitung pun, tanpa cakaran pun, teman-teman langsung bisa menghitung, apalagi angkanya masih kecil begini ya. Caranya gimana, Kak? Kita mulai dari angka yang terbesar, pilihannya yang terbesar kan 6 ya, namanya aja faktor persekutuan terbesar ya. Nah, kita mulai 12 dibagi 6 bisa ya. Nah, 20 dibagi 6 nggak bisa, berarti bukan FPB-nya. Terus kita lanjut ke angka yang lebih kecil, 12 bagi 5 nggak bisa. Oke, langsung lewat ya. Jadi faktor tuh dua-duanya harus bisa dibagi dengan angka yang ditanyakan ya. Kemudian 4, 12 bagi 4 bisa, 20 dibagi 4 bisa ya. Jadi FPB-nya adalah 4. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya ya. Soalnya ini sama, tetapi angkanya yang agak lebih besar. Kakak sarankan teman-teman menghafalkan perkalian ya, standarnya 1 sampai 10. Sebenarnya gampang banget. Nanti kakak akan buat videonya bagaimana caranya mudah sekali menghafal perkalian 1 sampai 10 ya. Oke, caranya sama, ini ada pilihannya. Cara menjawabnya juga sama ya, cari faktor dari 42 dan 60 ya. Faktor dari 42, 1 kali 42, 2 bisa ya, 2 kali 21, 3 bisa ya, 3 kali 14 ya. Nah, teman-teman kalau bingung 3 kali berapa, langsung 42-nya dibagi 3. Nah, kemudian 4 dan 5 juga nggak bisa ya, jadi 6 kali 7 ya. Kemudian faktor dari 60, 1 kali 60, 2 bisa ya, 2 kali 30, 3 kali 20, terus 4 bisa, 15, 5 juga bisa, terus 6 juga bisa ya, 7 nggak bisa, 8 nggak bisa, 9 juga nggak bisa ya, 10 sudah ada, stop ya. Jadi faktor persekutuannya 1, 2, 3, 6. Oke, nggak ada lagi ya yang sama ya, berarti FPB-nya adalah 6. Jawabannya adalah B ya. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3 ini adalah soal cerita, dan ini sekaligus membantu teman-teman mengetahui penggunaan FPB ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, soalnya dalam rangka penanggulangan wabah corona yang lagi ramai ini, Pak RT akan membagikan bantuan berupa masker dan sabun refill. Maskernya 54 dan sabunnya 36. Tapi Pak RT ingin tiap warganya mendapat masker dan sabun secara adil. Maksudnya sama banyak tiap-tiap warganya nanti. Nah, berapa warga maksimal yang bisa mendapatkan bantuan tersebut ya. Kalau dibagi 36, maskernya nanti yang nggak rata dong, ada yang dapat ada yang enggak ya. Kalau 36 orang, kalau 54 orang, nanti sabunnya nggak cukup. Jadi gimana caranya? Nah, ini solusi dari case ini bisa diselesaikan dengan FPB ya.
Ini ada pilihan jawabannya. Jadi kita mencari faktor dari 54, yaitu jumlah masker, dan 36, yaitu jumlah sabun refill. Faktor dari 54, 15 kali 54, 2 bisa, 2 kali 2 7, 3 kali 18, 4 nggak bisa ya teman-teman ya. 5 nggak bisa, 6 kali 9 ya, 7 nggak bisa ya, 8 juga nggak bisa. Oke, kita lanjut ke faktor dari 36. 1 kali 36, 2 bisa, 2 kali 18, 3 bisa ya, 3 kali 12, 4 bisa, 4 kali 9, dan 6 kali 6 ya. Dan faktor persekutuannya adalah 1, 2, 3, 6, 9 ya, 18 juga sama ya. Oke, jadi faktor persekutuan terbesarnya adalah 18 ya. Jadi 18 warga yang akan mendapatkan maksimal, yang akan mendapatkan masker dan sabun ini. Nah, biasanya ditanya juga tuh, emang satu warganya dapat berapa masker, terus dapat berapa sabun? Kalau ditanya seperti itu, teman-teman tinggal membagi jumlah masker ke 18 orang. Nah, jawabannya ada di sini 3 ya, di sebelahnya 18. Begitu juga dengan sabun, 36 sabun, warganya ada 18, berarti tiap warga dapat 2 sabun. Oke, jadi jawabannya E ya. Kita ke soal berikutnya. Nomor 4. Ibu ingin membungkus 28 kue bolu dan 42 kue donat. Nah, jika setiap bungkus terdapat jumlah kue bolu sama banyak. Nah, teman-teman perlu perhatikan, kalau ada kata-kata sama banyak, jumlahnya sama banyak, dibagi sama rata, sama gitu deh, sama jumlahnya gitu, sama tiap-tiap bungkus, sama tiap-tiap kotak, itu menunjukkan ciri-ciri soal cerita FPB. Oke, yang A, berapa bungkus kue paling banyak yang bisa dihasilkan, berarti FPB-nya ya, kita cari ya. Faktor dari 28 dan 42, 1 kali 28, 1 kali 28, kemudian 2 kali 14, 3 nggak bisa teman-teman ya, 4 bisa ya, 4 kali 7, 5 nggak bisa, 6 nggak ya, 7 udah ada, selesai. Oke, faktor dari 42, 1 kali 42, 2 kali 21, 3 bisa ya, 3 kali 14, kemudian 4 nggak bisa ya, 5 juga nggak bisa, 6 bisa, 6 kali 7, nah, 7 sudah di sebelah, selesai. Jadi faktor persekutuannya adalah 1, 2, 7 ya, 7 dan 14. Nah, FPB-nya adalah 14. Jadi berapa bungkus kue paling banyak? Yang 14 bungkus kue jawabannya ya. Yang B, berapa isi kue bolu tiap bungkusnya? Nah, sebenarnya caranya adalah 28 kue bolu dibagi ke dalam 14 bungkus. Jawabannya adalah 2. Bisa juga dilihat langsung dari cakaran kita di sini, di sebelahnya FPB ini ada angka 2, ini menunjukkan masing-masing bolu di tiap bungkusnya. Kemudian yang C, berapa isi kue donat tiap bungkusnya? Sama aja, ini 42 kue donat dibagi 14 bungkus, jawabannya 3. Nah, kita juga bisa lihat langsung di sini ya, di sebelahnya FPB ini, angka ini menunjukkan jumlah kue donat. Kemudian yang D, berapa jumlah kue tiap bungkusnya? Ya tinggal ditambah aja, tadi kue bolunya ada 2, kue donatnya ada 3, jadi jumlahnya ada 5 kue di masing-masing bungkus. Gampang ya teman-teman ya. Sampai sini dulu videonya. Di video berikutnya kakak akan membahas bagaimana caranya jika soalnya itu angkanya terlalu besar ya, kita menggunakan faktorisasi prima ya. Karena kalau angkanya sudah terlalu besar, kita agak kesulitan mencari FPB menggunakan cara seperti ini. Oke, saya harap dari soal-soal ini teman-teman paham apa itu FPB dan bagaimana penerapannya ya. Kita akan sambung di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe dan di share juga ke temannya. Kalau ada yang kurang jelas silahkan di komen di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih, dadah.